warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad dari kelas 2B Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi MTN 192191. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Standar Kompetensi Lulusan. Untuk pada standar kompetensi lulusan ini, di sini saya membahas yang pertama yaitu standar isi, standar proses, dan standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Untuk pada standar isi, standar pengertian standar isi. Standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dilakukan untuk mencapai standar kompetensi yang terbaik dan telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Adapun standar kompetensi lulusan ini yang dirumuskan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Artinya, setiap materi yang akan diterima oleh peserta didik itu beserta tingkat kemampuannya sudah dirumuskan ke dalam standar isi mata pelajaran. Di sini juga ada tujuan dan fungsi standar isi. Standar isi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuannya, kemajuan teknologi, seni, dan budaya, sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan yang pendidikan nasional. Sedangkan fungsi standar isi ini sebagai acuan guru untuk memberi materi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, materi yang telah diberikan dan telah disampaikan kepada peserta didik selalu berorientasi pada standar kompetensi lulusan. Di sini juga ada manfaat dari standar isi. Manfaat standar isi sebagai salah satu bagian dari standar isi pendidikan nasional atau SMP. Manfaat standar isi adalah memudahkan pengembangan kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang telah disesuaikan di tiap jenjang pendidikannya. Di sini juga ada penyusunan standar isi. Yang pertama itu tingkat kompetensi. Untuk menunjukkan tingkat kompetensi yang harus dilalui setiap jenjang pendidikan berdasarkan Permendikbud nomor 21 tahun 2016, tingkat kompetensi di tiap jenjang pendidikan itu berbeda-beda. Yang pertama itu tingkat pendidikan anak, yaitu di TK atau RA, dan pendidikan dasar itu di SD, MI, SD LB, paket A, SMP, MTS, SMPLB, dan paket B. Untuk tingkat pendidikan menengah yaitu SMA, SMK, MA, dan paket C. Untuk yang kedua yaitu kompetensi isinya. Kompetensi isi adalah kompetensi yang bersifat generik dan terdiri dari 4 dimensi, yaitu menjadi referensi 4 sikap, yaitu seperti sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti ini dirumuskan sesuai dengan tingkat kompetensi peserta didiknya. Dan untuk mencapai kompetensi ini, peserta didik harus menguasai satu kemampuan tertentu di setiap mata pelajarannya yang telah diterimanya. Kemampuan ini disebut dengan kompetensi dasar, dan kompetensi dasar ini memuat 3 capaian, yaitu capaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan ketiganya itu harus bersumber dari kompetensi intinya. Dan materi yang kedua itu standar proses. Standar proses menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada suatu pendidikan dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran dibutuhkan serangkaian proses yang sistematis dan terencana. Dan di sini ada beberapa tujuan standar proses. Yang pertama yaitu memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester ataupun tahunan. Yang kedua yaitu memudahkan kepala sekolah dalam memantau atau melihat keberhasilan proses pembelajaran di sekolahnya. Dan yang ketiga, mengarahkan proses belajar peserta didik untuk mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapainya, yaitu standar kompetensi lulusan. Yang selanjutnya itu fungsi dari standar proses. Sebagai salah satu upaya untuk mencapai standar kompetensi lulusan, ada beberapa fungsi
Yang pertama yaitu mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran. Kedua, meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tersebut. Yang ketiga, alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh tiap instansi pendidikan. Yang keempat, menjadikan acuan bagi guru untuk merencanakan, membuat, dan mengimplementasikan kepada peserta didiknya atas program-programnya yang telah dibuatnya. Dan ada beberapa manfaat dari standar proses, yaitu manfaat yang cukup signifikan pada pembelajaran, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif, dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah dalam mengimplementasikan ilmu yang telah diberikan oleh gurunya. Yang itu selanjutnya yaitu komponen standar isi. Jadi beberapa prinsip pembelajaran yang dilakukan di setiap unit satuan pendidikan haruslah mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Berkaitan dengan prinsip itu, standar proses harus mencakup beberapa komponen, yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil belajar, dan pengawasan proses pembelajaran. Yang di sini saya akan menjelaskan beberapa, yaitu yang pertama perencanaan proses pembelajaran. Pada perencanaan proses pembelajaran ini harus dilakukan secara optimal agar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan bisa sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Pada tahap ini dibutuhkan beberapa komponen penting seperti silabus, PP, KI atau kompetensi isi, dan KD juga kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber belajar yang digunakan. Untuk yang kedua itu pelaksanaan proses pembelajaran. Pada pelaksanaan proses pembelajaran ini melibatkan dua pihak utama, yaitu pendidik atau guru dan peserta didik. Jadi kerjasama antar keduanya itu akan menentukan ketercapaiannya kompetensi lulusan yang terbaik. Dan pada tahap ini guru akan bisa memilih media mengajar yang relevan dengan perkembangan zaman dan perkembangan peserta didik tersebut. Dan pada prinsipnya yaitu pelaksanaan pembelajaran ini merupakan bentuk nyata dari penerapan LPP yang telah dibuat oleh guru. Dan yang ketiga yaitu penilaian hasil pembelajaran. Pada penilaian proses pembelajaran, penilaian memegang peranan penting, yaitu sebagai pengukur keberhasilan pembelajaran pada siswanya. Dan pada tingkat satuan pendidikan, salah satu pilar penilaian yang bisa digunakan adalah penilaian kelas. Penilaian kelas dilakukan oleh guru dan meliputi pengumpulan data serta penggunaan informasi untuk menilai hasil belajar peserta didik. Dan yang keempat yaitu pengawasan proses pembelajaran. Dalam pengawasan terdapat kegiatan pengawasan, yaitu yang pertama pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Dan yang ketiga yaitu standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Standar penilaian merupakan standar kriteria mengenai lingkup tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan juga menengah. Jadi artinya itu penilaian yang dilakukan oleh bapak atau ibu guru yang berdasarkan Permendikbud tersebut. Dan tujuan standar penilaian yaitu menciptakan proses penilaian yang mengarah pada standar tercapainya standar kompetensi lulusan. Dan fungsinya yang pertama itu sebagai acuan atau pedoman untuk tenaga pendidik dalam menjalankan penilaian pembelajaran peserta didiknya. Kedua, menciptakan penilaian yang transparan, sistematis, dan komprehensif. Yang ketiga, menjadi acuan dalam menjalankan prinsip-prinsip penilaian. Dan manfaatnya yaitu pendidik atau guru bisa memantau perkembangan peserta didiknya baik dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang selanjutnya itu standar penilaian pada kurikulum 2013. Jadi pada standar kurikulum 2013 ini penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah haruslah mengacu pada peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Jadi setiap guru itu sebaiknya menguasai konsep dalam Permendikbud ini sebagai pedoman dasar dalam melakukan penilaian hasil pembelajaran peserta didiknya. Adapun beberapa hal yang penting yang dapat dikuasai terkait dengan standar penilaian pendidikan ini, yaitu yang pertama definisi terkait standar penilaian, lingkup penilaian, tujuan penilaian, dan bentuk penilaian. Di sini saya menjelaskan tentang definisinya terkait standar penilaian. Ada beberapa macam definisi terkait pada standar penilaian pendidikan, yaitu yang pertama standar penilaian pendidikan, penilaian pembelajaran, ulangan, ujian sekolah atau ujian madrasah, dan kriteria kelulusan minimal. Yang selanjutnya itu lingkup penilaian. Pada lingkup penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi beberapa aspek. Yang pertama yaitu penilaian pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Dan tujuan penilaian ini, penilaian hasil belajar oleh pendidik, yaitu bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemampuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didiknya secara berkesinambungan. Jadi penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan itu bertujuan untuk menilai pencapaian berstandar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah itu bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional mata pelajaran tertentu. Untuk penilaian, bentuk penilaian. Jadi di sini ada bentuk penilaian dari pendidik, satuan pendidik, dan juga pemerintah. Untuk bentuk penilaian pada pendidik itu dilakukan pada bentuk ulangan, seperti ulangan, pengamatan, penugasan, dan bentuk lainnya yang diperlukan oleh pendidik untuk menilai peserta didiknya. Untuk menurut penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh satuan pendidikan, yaitu dilakukan pada bentuk ujian sekolah atau ujian madrasah. Dan untuk pemerintah yaitu ujian nasional atau juga bentuk lainnya yang diperlukan seperti itu. Dan di sini saya menyimpulkan pada makalah saya ini yaitu standar kompetensi lulusan mencakup standar kompetensi lulusan satuan pendidikan, standar kompetensi kelompok mata pelajaran, serta standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi standar kelulusan ini satuan pendidikan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang digunakan sebagai pedoman penilaian dan dalam penentuan kelulusan peserta didiknya dari satuan pendidikan tersebut. Dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan juga menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan untuk standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, dan juga standar pengelolaan, juga standar pembiayaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.